Tapi Bapak Ibu yang baru datang jangan berdiri di trotoar, langsung mengambil sop supaya tidak terjadi tumpukan massa, Pak. Ya, tapi sebelah utara dan sebelah selatan yang baru datang mohon untuk tidak berdiri di trotoar, langsung ambil di bagian tengah, menyusun saf dengan tetap menjaga jarak. Ini untuk menghindari kerumunan yang besar. Ya. Allahu Akbar. Tapi yang ada di utara, Bapak Ibu, Allahu Akbar. Mohon langsung la ilaha illallah. Nasta'inu ala amri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar atau yang mewakili beliau, Bapak Dewan Suro yang ada di tengah-tengah kita, Ustadz Atis juga termasuk Dewan Suro Fokus, para pengurus masjid yang hadir di lapangan pada saat ini, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para pengurus Fokus Islam SBTP, pengurus Majelis Taklim SBTP, kemudian para panitia yang sangat luar biasa mempersiapkan pelaksanaan salat Id pada hari ini. Semoga senantiasa kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia terkhusus beliau Al-Ustadz Dr. Haji Insur Haji Aziz Karim Sakar MSI yang beliau sempatkan hadir untuk datang membawakan khutbah pada hari ini. Beliau sengaja datang dari Jakarta untuk bersama-sama dengan kita, demikian dia beliau dengan masyarakat BTP. Bapak-bapak Ibu sekalian yang kami cintai, kami hormati, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian. Semoga pada hari ini kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri dengan penuh kedamaian, penuh keteraturan, sebagaimana anjuran para pemerintah kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Ini selalu ditekankan Bapak Ibu sekalian. Aparat musyawarah inti kecamatan, terima kasih banyak kami sampaikan. Sebelum pelaksanaan acara ini beberapa kali kita melakukan koordinasi dengan Pak Camat, Pak Kapolsek, terima kasih Pak Koramil beserta seluruh jajarannya, pemerintahan kecamatan membacakan sambutan tertulis beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta jamaah salat Id yang sama berbahagia dan para pengikutnya.
jamaah sholat yang kami hormati, kita semua memang masih berada dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tuntas pandemi COVID-19 yang telah menewaskan 3,25 juta jiwa seluruh dunia dan 66 ribuan di Indonesia. Kini kita dibayangi virus corona varian baru yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Virus itu saat ini melanda India setelah warganya merasa telah terbebas dari COVID-19. Mereka kemudian melakukan pesta dan pengabaian besar-besaran, sehingga yang terjadi adalah tidak terkendalinya amukan virus varian baru COVID di negara tersebut. Iqra, yaitu bacalah dengan tanda-tanda tersebut, yang sepatutnya menjadikan kita semua untuk tetap waspada dan tidak terlena dan terus melakukan protokol kesehatan yang ketat. Menghilangkan fisik, namun terletak pada kesiapan kita untuk memaafkan, melapangkan dada dan membuka lembaran baru hubungan silaturahim yang letaknya di dalam hati kita masing-masing. Diluruskan dan dirapatkan suku. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعظم بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa wa'azza jundahu wa azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri dengan kondisi yang lebih lega dan lebih ramai daripada tahun lalu. Walaupun tetap dengan protokol kesehatan karena memang pandemi Covid-19 masih eksis di tengah kita. Bermula dari Wuhan, Cina, sudah sekitar 1,5 tahun pandemi Covid-19 ini menyerang manusia secara masif di seluruh dunia, dan sampai saat ini pandemi ini belum juga berakhir. Mungkin inilah durasi pandemi virus terlama yang pernah ada. Walaupun demikian, kita patut bersyukur karena serangan Covid-19 di negara kita beberapa bulan terakhir ini cenderung semakin menurun. Pandemi Covid-19 sungguh telah menjadi cobaan luar biasa bagi bangsa kita, bahkan juga untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Pandemi ini telah mengakibatkan begitu banyak kematian, krisis ekonomi yang berakibat pada banyaknya PHK dan berkurangnya pendapatan bagi sebagian besar masyarakat, terganggunya penyelenggaraan pendidikan, terjadinya kerenggangan sosial, dan lain sebagainya. Situasi seperti ini mirip yang digambarkan di dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam pada itu, selain musibah akibat pandemi Covid-19, beberapa tahun terakhir musibah demi musibah serasa tiada bosannya melanda negeri kita. Pada tahun 2021 misalnya, dalam kurun waktu 3 bulan saja, terhitung dari 1 Januari sampai 5 April, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 1045 peristiwa bencana alam di tanah air kita. Bencana alam itu antara lain berupa banjir, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Menurut data yang ada, bencana-bencana tersebut telah menyebabkan setidaknya 4 juta lebih orang mengungsi, 337 orang meninggal, ditambah 55 orang hilang, dan 12.000 lebih orang luka-luka. Dapat dibayangkan pula betapa besar kerugian material dan juga dampak sosial dari bencana-bencana tersebut. Dari April hingga hari ini tentu masih banyak pula bencana yang terjadi. Yang paling menyedihkan dan memprihatinkan adalah tenggelamnya kapal selam KRI Nenggala 402 pada 21 April yang lalu, yang menyebabkan kematian
53 orang prajurit terbaik bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, bencana alam ataupun musibah tidaklah terjadi begitu saja atau secara kebetulan. Dalam hal ini Al-Quran memberikan isyarat, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Pada ayat lain dikatakan, awalam yahdilil ladzina yarisuna al-arda min ba'di ahliha allaw nasha'u asabnahum bizunubihim wa natba'u 'ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya bahwa kami menghendaki memberikan azab kepada mereka akibat dosa-dosa mereka, dan kami kunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengarkan pelajaran lagi. Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya bencana alam ataupun musibah yang terjadi di sekitar kita boleh jadi datang sebagai akibat kerusakan alam karena tindakan jahil manusia merusak lingkungan hidup. Misalnya saja datangnya banjir bandang akibat kerusakan hutan dan eksploitasi tambang tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Tapi selain itu, sesungguhnya bencana atau musibah yang muncul bukan hanya merupakan sebab akibat secara langsung dari logika hukum alam, tapi dapat pula merupakan siksaan atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat dari dosa-dosa yang dilakukan manusia. Dalam hal ini Allah menegaskan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Dan apa saja nikmat yang kamu peroleh dari Allah dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai penganut agama Islam dan percaya pada kebenaran wahyu kitab suci Al-Quran, dengan memperhatikan ayat-ayat yang dikemukakan di atas, sudah saatnya kita melakukan muhasabah atau introspeksi diri terhadap sikap dan perilaku kita selama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun secara komunal sebagai suatu masyarakat dan bangsa. Al-Quran mengingatkan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl wa tala 'alaihimul amad wa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Menurut sebagian ahli tafsir, ayat ini menegur dan memperingatkan orang-orang mukmin tentang keadaan mereka yang sering lalai menegakkan ajaran agama. Padahal seharusnya hati mereka menjadi lunak sangat mengingat Allah. Saat membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka memahami dan tunduk kepada Allah. Dalam kitab tafsirnya, ulama ahli tafsir Ibnu Katsir mengutip dari sahabat Ibnu Abbas
yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah merasa kesal terhadap keterlambatan orang-orang mukmin untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Bagi orang beriman, pada dasarnya musibah bukanlah sebuah kutukan, tapi lebih sebagai teguran atau peringatan untuk sadar atas kelalaian dan dosa-dosa mereka dan kemudian segera kembali ke jalan Allah. Dalam kalimat positif dapat dikatakan bahwa rentetan musibah pada hakikatnya merupakan ajakan bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk kembali kepada jalan yang benar. Mungkin ada yang mengajukan pertanyaan, kalau memang musibah diturunkan Allah Subhanahu wa taala akibat dosa-dosa manusia, lalu mengapa banyak orang baik-baik atau tidak berdosa yang justru ditimpa bencana atau musibah? Mengapa bukan orang pendosa saja, misalnya para pelacur dan koruptor, yang dihancurkan oleh musibah-musibah tersebut? Jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa sesungguhnya perilaku dosa-dosa atau maksiat yang hidup atau eksis di tengah-tengah masyarakat pada hakikatnya tidak hanya merupakan dosa personal atau individu bagi pribadi yang melakukannya, tapi juga merupakan dosa komunal atau dosa sosial secara bersama bagi seluruh warga masyarakat. Hal itu karena pada dasarnya tanggung jawab sosial bagi setiap orang baik di tengah masyarakat untuk menegur dan menghentikan setiap perilaku dosa atau maksiat yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Rasulullah mengingatkan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran atau kemaksiatan, hendaklah dia hentikan dengan tangannya. Jika tidak sanggup dengan tangannya, maka hendaklah dia tegur dengan lisan, dengan kata-kata. Jika tidak sanggup dengan lisan, maka hendaklah ia tegur dalam hati, dan itulah selemah-lemah iman. Itulah sebabnya, maka ketika bencana datang akibat ulah tangan manusia, atau Allah menimpakan musibah bagi satu masyarakat atau bangsa akibat tumpukan dosa-dosa sosial mereka, maka musibah tersebut tidak hanya menimpa individu para pelaku maksiat saja, tapi justru menimpa seluruh warga sesuai dengan kadar musibahnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak ditimpakan kepada orang-orang yang zalim saja di tengah-tengah kalian, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, jika dari penjelasan di atas kita memahami dosa-dosa ternyata tidak hanya bersifat personal, tapi juga ada dosa yang bersifat komunal atau dosa sosial, maka demikian pula halnya dengan iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan di satu sisi sangat bersifat individual, tapi pada saat yang sama juga mestinya mewujud sebagai kualitas kolektif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Mari kita perhatikan ayat berikut ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka akibat perbuatan mereka. Penyebutan istilah iman dan takwa dalam ayat di atas menggunakan kata jamak atau majemuk plural, bukan kata tunggal atau mufrad. Artinya, keimanan dan ketakwaan dalam konteks ayat ini adalah keberimanan dan kebertakwaan secara bersama dalam satu komunitas sosial,
bukan hanya keberimanan dan kebertakwaan yang bersifat individu bagi setiap warga masyarakat. Allah menjanjikan bahwa seandainya pada suatu negeri, satu bangsa atau satu masyarakat, di mana keimanan dan ketakwaan warganya tidak hanya berdimensi individu, tapi juga berdimensi atau berskala sosial, maka Allah akan mendatangkan berkah pada negeri itu atau masyarakat tersebut. Keimanan dan ketakwaan dalam skala individu artinya keimanan dan ketakwaan yang diwujudkan setiap warga dalam ibadah mahdah, yaitu ibadah ritual yang bersifat vertikal langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Adapun keimanan dan ketakwaan secara sosial adalah terwujudnya ajaran Islam yang bersifat muamalah dalam kehidupan sosial, seperti menegakkan keadilan, berjalannya amar ma'ruf nahi munkar secara baik pada bangsa atau masyarakat tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa berkah atau barokah adalah nikmat atau karunia dari Allah yang mengandung banyak kebaikan. Berkah selain bermakna melimpahnya rezeki untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan, juga berarti hadirnya kebahagiaan spiritual atau ketenangan batin, keamanan, kesehatan, kebahagiaan keluarga, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kehidupan yang tidak berkah, di mana boleh jadi seseorang mempunyai banyak rezeki, rumah mewah, mobil mewah, dan lain sebagainya, tapi batinnya tidak tenang dan keluarganya, suami istri dan anak-anaknya tidak bahagia. Na'udzubillahi min zalik. Dari sejumlah ayat dan hadis yang dijelaskan di atas memberi gambaran yang jelas bahwa dalam ajaran Islam ketakwaan selain berdimensi individual juga berdimensi sosial. Jadi ada ketakwaan dan kesalehan individual, dan ada pula ketakwaan atau kesalehan secara sosial. Menjadi seorang muslim yang baik memang mengharuskan adanya ketakwaan individual, tapi ketakwaan individual saja tanpa disertai dengan ketakwaan atau kesalehan sosial, pada dasarnya seorang muslim belumlah dapat meraih posisi sebagai muslim sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan berpuasa selama sebulan penuh kemarin, hari ini insya Allah kita kembali pada kehidupan fitri dan menjadi orang-orang takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa dan amalan-amalan Ramadan lainnya seperti salat tarawih, tilawah Al-Quran, zakat, infak, sedekah, dan lain-lain insya Allah telah menghapuskan dosa-dosa kita sebelumnya dan kemudian menjadikan kita orang takwa atau menambah ketakwaan kita dari ketakwaan yang sudah ada sebelumnya. Rasulullah bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga dikatakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, dan ibadah malam hari lainnya dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jika pada bulan-bulan sebelumnya keimanan dan ketakwaan kita mungkin cenderung kabur, menipis, melemah akibat banyaknya dosa dan kurangnya ibadah kita, maka melalui Ramadan kemarin insya Allah jiwa atau rohani kita kembali terkafiri menjadi fitri dan bertambahnya ketakwaan kita. Dengan kualitas takwa, hidup kita menjadi lebih bahagia, rezeki kita lebih terbuka, dan urusan kita menjadi dimudahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar
dan Dia memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan-kemudahan di dalam urusannya. Namun demikian, prestasi takwa yang kita peroleh selama Ramadan kemarin cenderung lebih bersifat ketakwaan individual. Hampir semua amalan yang kita tekuni selama sebulan penuh pada Ramadan adalah amalan ritual yang menyulut peningkatan keimanan dan ketakwaan kita secara individu, seperti salat, puasa, tilawah Quran, zikir dan lain sebagainya. Kecuali zakat dan infak yang di samping bersifat individual juga berefek pada kehidupan sosial. Dengan modal dasar ketakwaan individual yang telah kita raih, seharusnya melahirkan komitmen baru dari setiap individu kaum muslimin untuk selanjutnya merakit dan membangun sinergitas ketakwaan atau kesalehan sosial secara kolektif, baik dalam skala kecil di lingkungan perumahan kita tinggal maupun dalam skala kehidupan masyarakat yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam adalah ajaran yang universal, kafatan linnas, untuk seluruh manusia, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Artinya, setiap muslim yang telah tercelup dengan nilai ajaran Islam seharusnya memberi dampak kebaikan kepada orang lain dan lingkungan sekitarnya. Bahkan tidak terbatas pada masyarakat manusia, tapi juga hewan, tumbuhan, bahkan untuk alam semesta seluruhnya. Kemuliaan dan kehormatan hidup kaum muslimin di samping ditentukan oleh kualitas keimanan dan ketakwaan secara individual, juga sangat ditentukan oleh seberapa besar ketakwaan dan kesalehan sosial mereka yang ditunjukkan dengan berjalannya amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sosial. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk menutup khutbah ini, marilah kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami menyadari betapa lemahnya iman kami, sehingga betapa sering kami lalai dalam melaksanakan dan menyempurnakan perintah-perintah-Mu. Bahkan betapa sering kami melakukan sesuatu yang Engkau haramkan, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau itu terpaksa kami lakukan karena kondisi yang kami tidak sanggup menghindarinya, entah itu kategori dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang fitri ini, setelah sebulan penuh kami melalui bulan Ramadan yang Engkau sucikan, yang Engkau muliakan, dengan keyakinan dan bersandar pada sifat-Mu yang maha pengampun dan maha pemaaf. Dengan penuh harap dan kepasrahan, kami memohon ampunan dan maaf-Mu ya Allah. Kami sadar bahwa dosa-dosa kami sungguh banyak yang tak sanggup kami menghitungnya. Tapi kami yakin bahwa ampunan dan maaf-Mu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kami. Ya Allah, limpahkanlah keimanan, ketakwaan kepada diri dan keluarga kami, sehingga dengannya kami merasakan kelezatan iman dan takwa, hidup yang berkah, penuh kebahagiaan pada diri dan keluarga kami. Ya Allah, limpahkan
Karuniakan pula kepada kami kualitas iman dan takwa yang berdimensi sosial, yang dengannya iman dan takwa kami menjadi lebih sempurna, di mana kami dapat melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa timma taqsiruna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin min a'da'ika wa a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin min a'da'ika wa a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin min a'da'ika wa a'da'ad-din. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu sa'ran waj'alhu al-waritha minna, waj'alhu sa'ran 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ighfir wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kami himbau kepada jamaah untuk Quran teratur. Semua pintu terbuka. Di depan sebelah selatan dibuka. Tetap dijaga jaraknya, tidak ada kerumunan. Sampah-sampah yang berserakan kami sudah siapkan kantong plastik. Ada di lapangan, tidak digunakan sampah. Tetapi jaga-jaga, jangan beruntuk dengan marah. Dan